Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan belajar terkait sejarah sel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sel, bagaimana sejarah sel-sel itu ditemukan dan siapa sih pencetus dari nama sel yang digunakan saat ini. Jadi, berbicara tentang sel, maka pertama dimulai dari perjalanan seorang pendeta yang bernama Jesuit Athanasius Kircher yang hidup pada tahun 1601 sampai 1680, di mana pendeta ini menunjukkan, yaitu tepatnya pada tahun 1658, pendeta ini melihat bahwa ada belatung serta beberapa makhluk hidup lainnya yang berkembang dalam proses pembusukan sebuah tisu. Jadi dia melakukan pengamatan terhadap tisu yang sedang mengalami proses pembusukan, dan di situ terlihat tampak belatung dan makhluk hidup lainnya yang ukurannya sangat kecil. Selanjutnya, seorang naturalis Belanda yang bernama Jens Swammerdam yang hidup pada tahun 1637 sampai 1680 menjelaskan bahwa dari pengamatannya pada sel darah merah itu diketahui berbentuk oval, serta pengamatannya pada embrio katak itu diketahui bahwa terdiri dari partikel-partikel yang berbentuk seperti bola. Nah, akhirnya berbicara tentang sel, ini mengalami sebuah perkembangan yang sangat pesat setelah ditemukannya sebuah mikroskop. Tentunya kita sudah nggak asing dengan namanya, yaitu Anthony van Leeuwenhoek yang hidup pada tahun 1632 sampai 1723. Nah, ini di samping kiri ada gambar dari mikroskop Anthony van Leeuwenhoek yang dapat melakukan pembesaran 200 kali, ada yang menyebutkan 270 kali. Jadi mikroskopnya itu sangat sangat simpel ya, kecil. Kalau 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 kita lihat itu sangat kecil, hanya terdiri dari lensa dan spesimen. Jadi mungkin Anthony van Leeuwenhoek ini lebih tepatnya penemu lensa ya. Nah, dia karena dengan lensanya itu dia dapat melihat spesimen. Jadi ini lensa. Dia dapat melihat spesimen yang sangat kecil. Jadi ini kalau di foto ini lensanya. Ini dia spesimennya. Jadi bayangkan teknologinya. Jadi mungkin yang lebih tepatnya Anthony van Leeuwenhoek ini lebih tepatnya menemukan lensa pembesar, sehingga spesimen-spesimen yang hanya secuil ini di sini dapat dilihat dari lensa tersebut. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari Van Leeuwenhoek dengan menggunakan lensa atau mikroskopnya. Jadi ketika dia dapat mengamati hal yang sangat minim tersebut, sangat kecil itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, Van Leeuwenhoek ini segera mencari seseorang yang mampu melukiskan dengan baik gambaran-gambaran yang dilihatnya. Jadi dia hanya memberikan gambaran, oh seperti ini bentuknya. Nah, orang tersebut itu yang dicari itu yang melukiskan. Jadi ini bukan gambaran tangan dari Van Leeuwenhoek, tapi orang yang diminta oleh Van Leeuwenhoek untuk menggambarkan sketsa yang sedang dia amati menggunakan mikroskopnya. Jadi apa yang diamati oleh Van Leeuwenhoek? Van Leeuwenhoek itu pada tahun 1674 memeriksa sampel dari air keruh di Belkersimmer, yaitu sebuah danau dekat Delft, Jerman yang sudah tidak ada lagi saat ini, dan menemukan binatang-binatang kecil. Jadi ini adalah gambaran binatang-binatang kecil dari air danau yang keruh tersebut setelah diamati menggunakan lensa atau mikroskopnya. Binatang-binatang kecil itulah yang kemudian dikenal dengan animalcules. Ini adalah gambaran pertama makhluk-makhluk mikroskopis. Kenapa kita sebut makhluk-makhluk mikroskopis? Yaitu adalah makhluk-makhluk yang hanya dapat dilihat dari atau menggunakan mikroskop, tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Selanjutnya, perkembangan besar atau lebih besar
diperoleh oleh ilmuwan yang bernama Robert Hooke yang hidup pada tahun 1637 sampai 1703. Hooke menemukan sebuah mikroskop yang jauh lebih kompleks daripada apa yang telah digunakan oleh Van Leeuwen. Mikroskop inilah yang kemudian dikembangkan menjadi mikroskop cahaya atau okuler yang saat ini kita gunakan di sekolah atau di studi-studi kita. Nah, dengan mikroskopnya tersebut, Robert Hooke mengamati sebuah potongan gabus. Jadi ini gabus ini adalah tutup botol ya. Jadi tutup botol dulu itu merupakan sebuah gabus. Tapi jangan bayangkan dengan gabus yang istilah kata gabus saat ini yang kita miliki. Karena gabus saat ini yang kita miliki adalah produk-produk sintetis ya. Jadi dulu itu gabus itu diperoleh dari yang namanya pepohonan. Jadi dia dipotong dari pepohonan, kemudian dijadikan sebuah tutup botol. Di mana dari hasil pengamatannya Robert Hooke ini menggunakan mikroskop yang dia buat, diperoleh sebuah gambaran bahwa di dalam gabus ini terdapat sebuah ruang-ruang kosong, di mana ruang kosong itu digambarkan layaknya sebuah ruangan para biksu, di mana ruangan para biksu itu dulu disebut dengan sela, namanya sela. Di ruangan para biksu itu dulu namanya sela, di mana sela memiliki arti adalah pori. Kemudian saat ini dipopulerkan menjadi kata sel, bahasa Indonesianya sel. Nah, jadi ini hasil pengamatannya dari Robert Hooke menggunakan mikroskopnya. Jadi ini pembesarannya. Setelah pembesaran dilakukan, dia diperoleh dari slice. Jadi gabus itu dipotong tipis, kemudian dari potongan tipis itu diamati di bawah mikroskopnya diperoleh. Jadi ada ruangan-ruangan kecil-kecil. Nah, tentunya ini tidak dapat kita lihat dengan jelas ya, atau tidak tampaklah ketika kita hanya menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah gambaran yang namanya ruang biksu. Yang tadi biksu. Nah, yang tadi disebut dengan sela. Jadi mirip, ada kotak-kotak seperti ini. Makanya terinspirasi dari bangunan ini si Robert Hooke menyebutkan sela, yang berarti bahwa dia menggambarkan sebagai sebuah pori-pori yang kemudian dalam bukunya ditulis bukan sela lagi, tapi dipopulerkan dengan nama sel. Dan itulah yang kemudian kita sebut dengan sel. Dari hasil-hasil pengamatan tadi yang sangat revolusioner, banyak sekali data-data tambahan, banyak sekali hal-hal baru yang dapat dilihat. Awalnya tidak kita ketahui keberadaannya, walaupun itu benar adanya, tapi karena tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, maka kita tidak anggap keberadaannya. Muncullah kemudian teori-teori terkait sel. Jadi setelah dicetuskan kata sel oleh Robert Hooke itu baru muncul yang namanya teori-teori terkait sel. Teori pertama yaitu dikemukakan oleh kepala biara yang bernama Felix Fontana, yaitu yang hidup pada tahun 1730 sampai 1805, di mana Felix Fontana ini mengatakan dapat melihat nukleus dalam sel epitel yang pengamatannya dilakukan pada tahun 1781. Tetapi struktur ini mungkin diamati pada sel hewan dan tumbuhan yang merupakan dekade pertama pada abad ke-8 Jadi ini adalah gambaran dari hasil pengamatan kepala biara Felix Fontana tersebut yang mengatakan bahwa dia melihat yang namanya nukleus pada sel-sel hewan dan sel tumbuhan. Nukleus itu artinya bahwa di dalam sel itu ada masih bagian-bagian yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Selanjutnya, ahli botani Skotlandia bernama Robert Brown yang hidup pada tahun 1773 sampai 1858 merupakan orang pertama yang mengenali nukleus. Nah, jadi kalau tadi itu si kepala biara hanya melihat tanpa memperkenalkan, jadi tanpa mencetuskan nama. Nah, ini pencetus nama nukleus pertama itu adalah Robert Brown. Istilah ini dialah yang memperkenalkan bahwa di dalam sel atau
makhluk hidup itu masih terdapat konstituen penting yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Jadi ini yang diamati. Jadi di dalam ini masih ada lagi. Pengamatan ini dia lakukan pada daun anggrek, di mana dari hasil pengamatannya satu areola melingkar umumnya agak lebih opak daripada membran sel yang ditemukan tidak terbatas pada epidermis. Juga ditemukan dalam banyak kasus, baik itu di parenkim atau sel internal jaringan. Jadi kan ini kalau bicara sel, nah di dalam sel ini masih ada yang lebih opak. Itulah yang dia sebut dengan nukleus. Selanjutnya, dua orang ini yaitu Matthias Jacob Leiden yang hidup pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann yang hidup pada 1810 dan sampai 1882 menyebutkan atau memberikan sebuah pernyataan yang hampir mirip atau serupa lah. Jadi si Matthias Jacob Leiden ini merupakan botanis, sedangkan si Theodor Schwann ini merupakan zoologis, di mana menyebutkan bahwa semua organisme itu terbentuk oleh satu atau lebih sel, serta sel itu merupakan unit struktural terkecil dalam makhluk hidup. Sudah memberikan satu pernyataan yang sekaligus kesimpulan terkait dua hal. Sel itu terdapat dalam semua organisme yang hidup, dan semua organisme hidup itu terbentuk oleh satu atau lebih sel, di mana sel itu merupakan unit struktural terkecil dalam makhluk hidup. Yang kemudian dilanjutkan oleh Rudolf Virchow yang hidup pada tahun 1821 sampai 1902 dan Albert Kolliker yang hidup pada tahun 1817 sampai 1905, di mana menyatakan bahwa sel dapat muncul hanya dengan pembelahan dari sel yang sudah ada sebelumnya. Jadi kedua ilmu ini menyebutkan bahwa sel itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi sel itu muncul dari sel yang sudah ada sebelumnya, di mana sel yang sudah ada sebelumnya itu harus melakukan pembelahan agar menghasilkan sel-sel yang baru. Jadi setelah muncul dua teori utama tentang sel ini, berkembanglah sangat pesat ilmu-ilmu atau penelitian-penelitian tentang sel. Diketahui bahwa sel itu adalah komponen penting dari makhluk hidup seperti yang sudah dikemukakan tadi, bahwa semua makhluk hidup itu tidak lepas dari sel sebagai penyusunnya, di mana sel itu merupakan unit terkecil dari suatu organisme yang hidup. Nah, jadi itulah perkembangan atau sejarah-sejarah bagaimana sel itu ditemukan dan konsep-konsep sel itu dikemukakan hingga saat ini. Sel itu banyak sekali diteliti. Nah, selanjutnya pada video selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur sel. Apa sih isi-isi sel itu? Di dalam sel itu apa saja? Apakah sel ini hanya hanya gambaran bulat seperti ini? Apakah benar-benar sel ini merupakan unit terkecil dari suatu organisme? Kita akan bahas di video berikutnya. Oke, demikian sejarah terkait sel. Jika dirasa video tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya hanya dibahas soal genome.